Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, selama perjalanan dakwah Rasulullah SAW, para sahabat tidak luput dari berbagai penindasan oleh kaum kafir Quraisy. Setelah berbagai cara yang dilakukan kaum kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah, seperti menghina, mendustakan dan membuat tuduhan-tuduhan keji terhadap Rasulullah, para pembesar kaum kafir Quraisy pun mulai membuat rencana untuk menindas orang-orang yang masuk agama Islam. Kaum kafir Quraisy akhirnya memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji keimanan mereka. Namun, karena keimanan sudah tertancap kuat dalam jiwa, membuat mereka tidak menghiraukan penindasan itu. Lantas, bagaimanakah kisah penindasan kafir Quraisy terhadap kaum muslimin? Berikut ini kisahnya. Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, kaum musyrikin melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi SAW. Pada awalnya, mereka hanya melakukan kekerasan verbal terhadap kaum muslimin. Mereka menghina, mengejek dan membuat celaan-celaan yang nista kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Ketika melihat bahwa apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin tidak menuai hasil sama sekali dalam upaya mengagalkan dakwah Islamiyah, kini para tokoh kaum Quraisy berkumpul kembali untuk membuat rencana selanjutnya tentang bagaimana cara menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji keimanan mereka. Tindakan yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepala suku untuk menginterogasi siapa saja yang masuk Islam dari kabilah mereka. Kemudian ditindaklanjuti oleh para bawahannya. Maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan berbagai siksaan yang sadis. Berbagai macam siksaan dialami para sahabat membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat. Adalah Abu Jahal apabila mendengar seorang laki-laki masuk Islam, berketurunan bangsawan dan memiliki perlindungan, maka dia akan mencaci, menghina dan mengancamnya. Jika orang itu lemah, maka dia akan memukul dan menghasutnya. Seperti berikut ini para sahabat yang mengalami penyiksaan oleh kaum musyrikin Quraisy. Di antaranya, kisah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketika itu beliau radhiyallahu anhu mengalami penyiksaan oleh pamannya sendiri. Beliau radhiyallahu anhu digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun-daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Kemudian kisah sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, manakala ketika ibundanya mengetahui keislamannya, beliau radhiyallahu anhu dibiarkan kelaparan dan diusir dari rumah. Padahal sebelumnya dia termasuk orang yang berkecukupan. Lantaran tindakan ibundanya itu, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Kemudian kisah sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu disiksa hingga kehilangan ingatan dan tidak memahami apa yang dibicarakannya sendiri. Kemudian, kisah penyiksaan lainnya adalah kisah dari sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang harus mengalami penyiksaan sadis dari majikannya, yang juga tokoh penting kaum kafir Quraisy adalah Umayyah bin Khalaf al-Jumahi. Budak mulia dari Ethiopia ini disiksa majikannya dengan cara pundaknya diikat dengan tali dan diseret anak-anak kecil keliling Mekah. Akibatnya, bekas tali itu masih nampak di pundaknya. Umayyah selalu mengikatnya, kemudian menderanya dengan tongkat. Kadang beliau radhiyallahu anhu dipaksa duduk di bawah teriknya sengatan matahari. Ia juga pernah dipaksa lapar. Puncaknya dari itu semua adalah saat dibawa keluar pada hari yang sangat panas, kemudian dibuang ke tanah lapang berkerikil di Mekah. Setelah itu, beliau ditindih dengan batu besar dan ditaruh ke atas dadanya. Ketika itu berkata Umayyah kepadanya, "Tidak, demi Allah, engkau akan tetap mengalami seperti ini sampai engkau mati, atau engkau kafir terhadap ajaran Muhammad dan menyembah Al-Lata dan Al-Uzza." Dalam kondisi pedih itu, beliau radhiyallahu anhu tetap berteriak, "Ahad, Ahad." Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya, lalu membelinya dan memerdekakannya. Tidak jauh beda dengan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu,
mantan budak milik Bani Makhzum yang telah merdeka beserta keluarganya. Beliau radhiyallahu anhu dan ayah ibunya tak luput dari penyiksaan begitu kaum musyrik mengetahuinya masuk Islam. Mereka diseret keluar menuju Al-Bad atau suatu tempat di Mekah oleh kaum musyrikin yang dipimpin Abu Jahal. Saat itu cuaca sangat panas. Ketika mereka menjalani siksaan, Nabi SAW melintas di hadapan mereka sembari bersabda, "Bersabarlah wahai Ali Yasir atau keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga." Yasir, ayahnya meninggal dunia dalam siksaan itu, sedangkan ibunya, Sumayyah, ditusuk oleh Abu Jahal dari arah kubulnya dengan tombak dan meninggal seketika. Dialah syahidah pertama atau perempuan yang mati syahid dalam Islam. Kaum kafir Quraisy meningkatkan frekuensi siksaan terhadap Ammar. Beliau dijemur dan diletakkan batu besar yang memerah saking panasnya di atas dadanya. Terkadang membenamkan mukanya ke dalam air. Mereka berkata kepadanya, "Kami tidak akan terus menyiksamu hingga engkau mencaci Muhammad atau engkau mengatakan sesuatu yang baik terhadap Al-Lata dan Al-Uzza." Beliau pun terpaksa menyetujui itu. Setelah itu Ammar mendatangi Nabi SAW sambil menangis dan meminta maaf. Ketika itu turunlah ayat, "Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan dari Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman atau tidak berdosa." Quran Surat An-Nahl ayat 106. Kemudian kisah penyiksaan dari sahabat Abu Fakihah radhiyallahu anhu. Namanya Aflah, seorang maula Bani Abdi Ad-Dar. Mukanya dijerambab oleh kaum musyrikin ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Kemudian diletakkan batu besar di atas punggungnya hingga dia tidak dapat bergerak. Beliau dibiarkan hingga hilang ingatan. Suatu kali, mereka mengikat kakinya dengan tali, lalu menyeretnya dan melemparkannya ke tanah yang melepuh oleh panas matahari. Kemudian mencekiknya hingga mereka mengira dia telah mati. Saat itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu melewatinya, lalu membeli dan memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kisah dari sahabat Khobab bin Al-Arad radhiyallahu anhu yang disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Seorang maula Ummi Amnar binti Siba Al-Khuzaiyah disiksa dengan berbagai macam siksaan. Rambutnya dijambak dengan keras, lehernya mereka betot dengan kasar, lalu melemparkannya ke dalam api yang membara. Kemudian jasadnya mereka tarik sehingga api itu terpadamkan oleh lemak yang meleleh dari punggungnya. Kemudian, dari kalangan budak perempuan, tersebut nama-nama seperti Zunairah, An-Nadiyah, dan Ummu Ubais. Ketiganya adalah budak muslimah. Ketika mereka masuk Islam, kaum musyrik Mekah menyiksanya seperti yang dilakukan terhadap sahabat yang lain. Budak perempuan Bani Mu'ammal pernah dipukul oleh Umar bin Khattab ketika beliau belum memeluk Islam. Manakala merasa jenuh, Umar berkata, "Sesungguhnya yang membuatku membiarkanmu hanyalah karena kejenuhan." Semua budak-budak wanita ini dibeli oleh Abu Bakar, kemudian dimerdekakannya. Kaum musyrikin Mekah juga pernah membungkus sebagian sahabat dalam buntalan dari kulit unta dan sapi, kemudian dilempar ke tanah yang melepuh oleh terik matahari. Sebagian lain pernah mengenakan baju besi, lantas dilemparkannya ke atas batu besar yang memanas. Sahabat Muslim, demikian deretan sahabat yang menjadi korban penindasan para kafir Mekah karena membela agama Allah. Sejarahnya amat panjang dan masih banyak peristiwa pedih lainnya yang tidak bisa dijelaskan secara rinci. Di balik beratnya ujian siksaan itu, semua para sahabat mulia ini menjadi golongan orang-orang pertama yang masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi mereka. Adapun sikap kaum musyrikin terhadap Nabi SAW, kala itu tidaklah mengalami siksaan berat seperti yang dialami sahabat. Pada masa periode dakwah jahiliyah itu, Rasulullah sangat terhormat dan disegani oleh pembesar Quraisy. Setiap orang yang berjumpa dengannya pasti memandangnya dengan rasa hormat. Beliau juga mendapatkan perlindungan dari pamannya, Abu Thalib, yang merupakan tokoh terpandang di Mekah. Begitupun kafir Quraisy tetap berusaha menghalangi dakwah Nabi. Mereka mencoba mendekati Abu Thalib demi menghentikan dakwah Islamiyah di periode terang-terangan itu. Namun, upaya itu tidak berhasil. Seiring berjalannya waktu dan wafatnya Abu Thalib, barulah kafir Quraisy mulai lantang dan melakukan pelecehan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua pemuka Quraisy yang keras melecehkan Nabi adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Hingga akhirnya Nabi dan sahabat diperintahkan berhijrah meninggalkan Mekah. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.